Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang sosial budaya. Saya Khairul Oktavia Ramadhani akan menyampaikan perasaan saya. Bagaimana perasaan saya saat mempelajari apa sih bab ini. Jadi perasaannya senang, gokil karena kita mendapatkan ilmu baru, terus juga ya gitu ya, senang karena di bab ini kita banyak berkelompok juga, jadi ngerjainnya nggak sendiri-sendiri, jadi gak terlalu susah. Saya Salsabila Nusania. Dari bab ini saya merasa senang karena bisa mendapat ilmu baru. Saya Hasilianti. Perasaan saya setelah mempelajari bab ini saya merasa senang karena setelah mempelajari bab ini saya mendapat wawasan baru yang belum saya ketahui sebelumnya. Saya Jalfa. Kesan saya dalam bab ini merasa senang karena materinya lumayan mudah dipahami karena berkelompok juga. Saya Nazira Syarihania akan menyampaikan perasaan saya ketika mempelajari bab ini. Tentunya saya senang karena mendapatkan ilmu baru, dan tentunya saya senang karena dapat berkelompok dengan kelompok saya dan berdiskusi banyak. Saya Spiani. Perasaan saya di bab ini tidak jauh sama perasaan teman-teman saya sebelumnya. Cukup senang dan karena di bab ini saya dapat mengetahui apa yang belum saya ketahui sebelumnya. Nama saya Akram. Perasaan saya terhadap materi sosiologi kali ini biasa aja. Kalau kendalanya nggak ada. Nama saya Zara Maulana. Perasaan saya untuk materi sosiologi kali ini gokil. Kendalanya mungkin susah untuk menemukan contohnya. Sekian. Saya Tenza. Perasaan saya mengenai pembelajaran materi kali ini cukup senang karena saya dapat mengetahui pengaruh serta dampak positif dan negatif pengaruh globalisasi atau digitalisasi di kehidupan bermasyarakat. Terus kendala saya yaitu cukup sulit mencari organisasi yang anti terhadap globalisasi. Kendalanya dari saya sendiri itu sedikit, cuma paling kalau misalkan ada materi yang gak ngerti itu bokem. Terus juga kalau misalkan apa sih ini kadang ada teman kelompok yang nggak mau ngejelasin. Ya, contohnya Nih kamuan. Kendalanya dari saya sendiri. Kendalanya dari saya sendiri nggak ada sih Bu, soalnya kelompoknya bagus-bagus. Untuk kendalanya masih ada beberapa materi yang belum saya pahami sehingga saya harus mempelajari untuk biar lebih bisa paham. Kendala saya saat mengerjakan bab ini yaitu saya terkadang masih sulit untuk memahami materi-materi yang ada di bab ini. Kendala saya dari bab ini kadang masih keliru karena ada materi di bab ini yang masih belum saya mengerti. Kalau kendala saya sendiri ada beberapa materi yang masih bingung dan harus bisa lebih dipahami lagi. Dalam asesmen ini kita mengambil nomor 10. Nomor 1, pernyataan sulit beradaptasi dengan teknologi komunikasi digital karena lebih suka cara-cara konvensional. Menurut kami yang cocok dengan kepribadian ini, pernyataan ini adalah baby boomer karena baby boomer dianggap sebagai generasi yang masih konservatif dan memegang teguh nilai tradisional yang berlaku. Generasi ini juga kok mati sih anjing? Harus dipegang kayaknya gitu mah layarnya. Ini nyala kan? Dan generasi ini juga dikenal dengan istilah kolot. Ada sih pasti. Kalau untuk yang nomor 2, pernyataannya yaitu lebih terbuka dengan perbedaan budaya dan mencoba hal-hal baru. Kalau menurut kami jawabannya adalah generasi X karena ya generasi X memang lebih terbuka dan ingin mencoba hal yang baru. Nomor
Nomor 3 yaitu lebih suka mengubah atau menciptakan tatanan sosial baru yang lebih modern. Jawabannya generasi X. Alasannya karena di tahun 1965 sampai 1980 ilmu pengetahuan dan teknologi sedang marak-marak berkembang, dan itu juga menyebabkan kita menciptakan banyak-banyak hal baru dan membuat zaman menjadi lebih modern. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.